Dulu mereka bisa ngebohongin banyak orang. Bisa dia. Muhammad akhlaknya mulia. Muhammad akhlaknya suri tauladan. Semenjak ada internet, mau ngomong nggak berani lagi. Kenapa Yesus berdoa, Bang? Kenapa Yesus berdoa? Ya karena Yesus percaya kepada Bapa di surga. Berarti ada sesembahan, kan? Sesembahan, ya. Kenapa Abang menyembah Yesus? Ya nggak apa-apa. Gimana? Daripada nyembah Allah sama Muhammad gimana? Nanti sama seperti orang Muslim saya. Gimana? Bukankah menetiadakan Allah itu, Bang? Menetiadakan? Meniadakan. Bang, bilang begini. Pengajaran. Bukan bahasa Anda itu loh. Bahasa Anda menadakan apa itu? Berarti tai sampean ini. Sok-sok marah-marah dia. Kenapa Anda marah-marah, Pak? Sampean enggak masuk. Jangan marah-marah. Datang-datang marah-marah. Saya ingat ini kemarin Anda yang nanya apa fungsi nonot, betul nggak? Iya betul, tapi kamu kan enggak jujur menjawabnya, kan? Dibalikin fungsi nonot Muhammad, kamu langsung meninggal dunia. Begini, kenapa pertanyaanmu, kenapa kamu menyembah Yesus? Kalau saya nyembah Muhammad, sama jadinya seperti orang Islam. Gimana? Menyembah Muhammad, Bang. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Iya, sudah tahu Nabi disembah, gimana? Ada enggak orang yang menyebut Nabi Muhammad itu Tuhan? Ya Rasulullah, setiap hari kau panggil-panggil Muhammad yang di kuburan. Tapi kan enggak menyebut Tuhan. Ya enggak masalah, enggak disebut Tuhan. Yang penting kan kalian sembah, gimana? Tuhan Yesus kan. Berarti meniadakan Allah. Ya enggak meniadakan dari mana? Dari mana? Meniadakan. Macet. Kalau meniadakan itu artinya tidak menyebut nama Bapa di surga, tidak memanggil Bapa di surga, tidak memanggil Yesus, itu baru meniadakan seperti orang Islam. Nah, tuh Bang. Silakan pertanyaan selanjutnya. Jawab dulu tadi, kenapa Yesus itu berdoa? Diulang lagi, gimana sih? Kenapa kamu mengulang lagi? Kan sudah dijawab. Dijawab jujur dulu. Kenapa Yesus berdoa kepada Bapa di surga? Karena Yesus berharap percaya kepada Bapa di surga. Karena Bapa di surgalah yang Yesus supaya kehendaknya terjadi. Contoh misalnya, ketika di Taman Getsemani, ya Bapa, supaya jangan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Berarti Bapak itu yang wajib jadi sesembahan, kan? Sesembahan gimana maksudnya? Sesembahan itu apa memangnya? Tuhan, kan? Tuhan itu apa? Tuhannya gelar saja, kan? Cuma merujuk ke sesembahan, kan gitu. Tuhannya gelar. Dalam bahasa Arabnya apa Tuhan itu? Allah. Kalau ditanya kamu, dalam bahasa Arabnya Tuhan itu apa memangnya? Allah. Hadran, kamu belajar dulu sana. Nanti kalau udah pinter kesini lagi. Ditanya bahasa Arabnya Tuhan, Allah. Kamu sudah malu jadi orang Islam? Dis. Tenang. Kamu sudah malu jadi orang Islam? Oh, enggak, Dis. Kenapa kamu gelap-gelapan begitu? Di mana beli kacamatanya itu? Ya di tukang kacamata lah, masa di Ka'bah gimana?
Beli kacamata ya di tukang kacamata. Masa beli kacamata di Masjidil Haram? Mau nanya nih Bang. sama kamu. Iya, boleh nanya. Coba kameranya jelasin dulu tuh. Pencahayaan, lampu, tuh coba dinyalakan dulu. Jangan main gelap-gelapan, nanti jadi nabi loh. Kayak Muhammad nanti kamu jadi nabi. Iya, karena kacamatanya kamu itu terlalu hitam kayak si Paulus yang botak itu. Kacamata Paulus. Kenapa sih orang Islam begitu benci sama Paulus? Lah, kenapa kamu kok benci sama orang Islam, kan begitu? Sebaliknya karena seperti itu. Kalian mengait-ngaitkan diri kepada kami. Ya, kamu dibawa dulu sana. Kamu aja udah malu jadi orang Islam. Banyak orang Islam tidak ngerti agama Islam. Jika orang Islam ngerti agama Islam, maka orang Islam akan meninggalkannya. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya saya Muslim. Ya sebenarnya dari awal, dari mulai belajar agama itu saya sudah ragu, tapi begitu nonton Bang Edis ini jadi yakin kalau itu memang nggak benar. Ternyata. Oke, tapi gini, Anda tidak boleh ngaku-ngaku nih. Anda bener Muslim. Benar Muslim, Bang. Oke, coba saya pengen Anda bacakan kepada saya satu surah di dalam Al-Quran supaya umat Muslim yakin bahwa Anda Muslim. Tes orang Muslim itu harus pandai huruf Arab. Karena Islam itu adalah bentuk Arabisasi umat manusia. Nah, silakan. Saya cuma bisa hafalan aja, Bang. Kalau baca Arab itu saya nggak bisa. Bukan baca Arab, hafalannya silakan. Apa yang Anda hafal bacaan Al-Quran, silakan. Surat yang Ahad. Apa? Surat pendek Anas itu, Mas. Silakan. Surat Anas kek, surat apa terserah, silakan. Kul a'udzu birabbinas malikinas. Waduh, malah dah lupa aku, Bang. Malah sudah lupa. Coba yang ingat Al-Fatihah. Coba Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu, Bang. Iya, ini Muslim. Tapi Anda walaupun Islam tapi jarang-jarang sholat. Ya, dulu waktu masih sekolah sampai SD mungkin. Setelah SMP itu sudah ragu saya. Setelah SMP sudah ragu. Jadi sekarang ini Anda di KTP Islam? Masih Islam, Muslim. Di KTP Islam. Ya banyak yang seperti ini ya teman-teman ya. Makanya saya sarankan Pak Koko Madiun. Saya sarankan yang beragama Islam itu biarlah KTP-nya saja. Silakan. Apalagi yang mau Anda utarakan? Apa yang membuat Anda meragukan agama Islam? Yang buat raguan itu kan orang Arab ngapain ada di Indonesia gitu. Bahasanya kan ya bahasa Arab terus tulisan di Quran itu kan juga Arab gitu. Ragu saya di situ. Iya. Artinya doa aja harus bahasa Arab. Kalau nggak bahasa Arab nggak diterima gitu ya. Apa-apa Arab. Kalau mau khotbah, kalau mau ceramah, Pak Ustadznya harus ngomong Arab dulu. Minas tanama ananasinim warah dorem. Walaupun kagak ngerti juga yang ngomong sama yang dengar gak ngerti dua-duanya. Iya betul. Iya, sering begitu kan. Biasanya kan kalau ada mau ceramah gitu, Ustadz mau ceramah, biasanya kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal muslimin wal muslimat
Wasiratal mustaqim. Wah, apalah. Pokoknya makin panjang Arabnya, makin pinter nampaknya. Yo, selamat Muslim, pagi, Bang. Bro Edis. Muslim, Bang? Muslim. Muslim. Yes, Muslim. Ya, silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan atau apa gerangan Anda naik kemari? Bro Edis, ini di Yohanes 6 dari ayat 52 sampai ke 57. Ini gimana sih? Kok Yesus mengatakan untuk memakan dagingnya, meminum darahnya? Betul. Ini kedengaran ya. Kalau kita tahu kan ada kisah Sumanto kan, tahu kan? Kisah Sumanto yang pernah viral di Indonesia kan? Yang pernah viral di Indonesia dulu. Tahu kan? Tahu. Yang gali kubur, yang mencuri mayat dalam kubur. Tenang. Biar kamu saya kasih tahu, tenang. Sumanto, tenang. Horizontal, tenang. Manusia. Kamu kan nanya, biar saya jelasin. Kamu nggak tahu Sumanto, dengar. Sumanto itu tetangga saya. Itu kejadiannya dulu waktu saya masih SMA. Jadi ada orang mencuri mayat dalam kuburan. Itu kejadiannya di... Tenang dulu, biar saya jelasin. Biar saya jelasin. Sumanto itu kerjanya mencuri mayat dalam kubur. Katanya mau cari ilmu. Itu kejadiannya di Lampung. Itu saya tahu persis kejadiannya. Orang tetangga saya kok, gimana kamu? Nah, terus kamu bertanya kepada saya mengenai Yesus menyuruh makan daging dan minum darah. Terus kamu bilang kayak Sumanto, beda. Kalau Sumanto bukan makan daging dan minum darah. Sumanto itu mencuri mayat dalam kuburan. Silakan, pertanyaan selanjutnya. Oh ini nih, kalau bagaimana dengan ini? Kalau dia ketika Yesus, ketika orang Israel menanyakan bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Maka kata Yesus sendiri nih, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Nah, gimana itu? Kita harus makan daging manusia dan minum darah manusia ya gitu ya? Kita harus minum darah Yesus dan makan dagingnya di dalam perlambangan perjamuan kudus yang Yesus lakukan. Inilah darahku. Ketika dia menuangkan anggur, dia katakan kepada murid-muridnya, inilah darahku, darah yang ditumpahkan, darah perjanjian baru. Kemudian dia mengambil roti dan memecah-mecahnya, lalu membagikannya kepada murid-murid. Inilah tubuhku yang diserahkan. Seperti itu. Dan itu menjadi peringatan sampai hari ini orang Kristen memperingati itu. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini loh, ini kan darah dan dagingnya. Nah, oke lah orang-orang terdahulu mungkin makan darah dan dagingnya karena mereka berpapasan langsung, bertemu langsung dengan Yesus. Lah Kristen sekarang nggak pernah ketemu Yesus, nggak pernah lihat darah Yesus, nggak pernah ini tahu dagingnya Yesus yang mana, nggak pernah makan, gimana dong? Baik. Intinya sudah saya jawab pertanyaanmu. Orang Kristen sampai hari ini melakukan peringatan itu. Memperingati makan daging dan minum darah. Tetapi itu dilambangkan dengan roti dan anggur. Bukan dagingnya Yesus digigitin begitu sama darahnya diminum. Itu orang Islam yang minum darahnya Muhammad. Ini ada di kitabnya Kristen kok larinya ke Islam gini ya Dis ya Bro Edis ya, gini kamu tadi coba kameramu nyalakan dulu, coba wajahmu tampakkan dulu. Itu sudah cukup, tenang. Ini kan sudah cukup. Ini kan udah nyala supaya gini loh, supaya kameramu mana? Kamu malu? Udah, kan tuh udah saat tadi udah nunggu baca. Ya, kamu tidur di bawah sana. Tidur kamu di bawah sana. Udah dijawab, kamunya ngeyel saja. Kalau kamu maksa orang Kristen minum darah sungguhan kayak Dracula, itu kamu maksa supaya orang Kristen kayak orang Islam. Senyum dulu bang, senyum lah bang. Ya, bang. Senyum dong. Gitu. Oke, Muslim atau apa? Saya Hindu bang.
Oh, Hindu. Ini forum tanya jawab Islam Kristen, Bang. Nanti Hindu datang. Iya, Bang, saya nanti tahu. Nanti orang Islam malah tambah halunya tambah tinggi. Bang, kalau orang Islam ada aja, Bang, nih. Iya. Orang Islam itu setiap ada sesuatu langsung ditempel-tempelin sama Muhammad. Coba kalau ada ulama muslim pegang kitab Weda, langsung nanti dibilang, inilah yang dinubuatkan dalam kitab Weda, Muhammad. Itu kerjaan orang muslim. Dari dulu. Makanya di sini tugas saya menyadarkan orang-orang Islam akan halusinasinya yang setinggi langit. Karena mereka tidak puas, Bang. Mereka tidak puas berhaluria mengatakan bahwa dalam Injil, di dalam Taurat ada Muhammad. Kalau ketemu Hindu, nanti dibilang, oh di dalam kitab Weda ada Muhammad juga. Gitu. Begitu, Bang. Jadi kita kasih kesempatan dulu ya, Bang, ya, sama Muslim ya. Oke, Bang, tapi saya mau tanya dulu nih 2 pertanyaan saja nih, Bang. Apa itu? Yang pertama itu belangkon kah apa yang Abang pakai itu sepertinya itu udang yang dipakai sering umat Hindu. Iya dong. Saya dapat ini, Bang, dari teman begitu. Dikasih udang ya dipakai lah. Ini kan khas Indonesia, Bang. Daripada pakai sorban yang begini-begini itu, yang begini. Soalnya kalau sudah pakai sorban yang begini-begini, biasanya mecahin etalase. Gitu. Gitu, Bang, ya. Kita kasih kesempatan dulu ya kepada yang Muslim ya, Bang, ya. Oke, Bang, oke. Terima kasih. Oke, baik, saya turunkan dulu ya. Iya, sudah.